1 Timotius pasal 3. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri, dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Salah satu pergumulan daripada gereja, selain karena pertumbuhan iman, juga adalah krisis kepemimpinan rohani. Banyak pemimpin gereja yang mahir membuat program, organisatoris yang hebat, pengkhotbah yang hebat, pembicara yang hebat, tetapi hidup pribadi dan rumah tangganya, bahkan karakternya, bertentangan dengan kebenaran Kristus. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada Timotius agar tidak sembarangan dalam menentukan pemimpin-pemimpin rohani di tengah-tengah jemaat, baik itu penilik jemaat maupun diaken. Ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan sebagai pemimpin rohani di tengah-tengah jemaat. Apa itu syaratnya, saudara? Yang pertama, syarat dalam kehidupan pribadi. Calon pemimpin rohani perlu memiliki karakter dan kepribadian yang baik dan teruji, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Artinya, saudara, pemimpin rohani memiliki perkataan dan perbuatan yang sama, bukan berbeda atau bahkan bertentangan. Yang kedua, saudara, syarat dalam kehidupan keluarga. Hal ini sangat penting, sebab jika calon pemimpin tidak menjadi teladan di tengah-tengah keluarganya dengan baik, bagaimana mungkin ia mampu menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan jemaat? Karena itu, saudaraku, saya secara pribadi, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, saya selalu belajar bukan hanya menjadi pengkhotbah yang baik, bukan hanya menjadi pemimpin di gereja yang baik, tetapi juga menjadi seorang suami yang baik dan menjadi seorang papa yang baik. Banyak orang, saudara,
Kalau di gereja itu, waduh, seorang yang luar biasa. Tetapi tidak demikian di tengah-tengah keluarga, di depan suaminya, di depan istrinya, maupun anak-anaknya. Nah, yang ketiga, saudara, syarat dalam kehidupan sosial, yaitu si calon pemimpin haruslah merupakan orang yang memiliki nama baik di luar jemaat. Maka yang menjadi pertanyaan kita, saudaraku, mengapa untuk menjadi pemimpin rohani itu perlu syarat-syarat? Mengapa kok tidak? Yang penting pokoknya sudah Kristen, sudah ke gereja, langsung dijadikan pemimpin rohani. 1 Timotius 3 ayat yang pertama berkata, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Dalam terjemahan lain, saudara, orang yang ingin menjadi penilik jemaat menginginkan suatu pekerjaan yang sangat berharga. Mengapa untuk menjadi pemimpin rohani perlu syarat-syarat rohani? Karena, saudara, jabatan sebagai pemimpin jemaat adalah pekerjaan yang indah. Dalam terjemahan lain, suatu pekerjaan yang sangat berharga, dan itu berasal dari Allah. Letak keindahan dan letak keberhargaannya itu karena Allahnya. Sebab itu, saudara, pemangku jabatan rohani haruslah orang-orang yang memiliki keteladanan hidup yang baik, yang menghormati Allah sebagai pemberi jabatan dan menghormati sesamanya yang dilayaninya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, mengapa perlu syarat-syarat rohani? Agar kehidupan dan kepemimpinan yang dijalankan oleh pemimpin rohani tersebut dapat memberi kesaksian yang baik di tengah masyarakat yang belum mengenal Allah. Sehingga, saudara, sudahkah kita menjadi saksi yang baik? Bukan hanya karena perkataan kita, tetapi juga karena perbuatan kita. Bagi pembantu kita, bagi karyawan kita, bagi orang yang bekerja sama kita, sudahkah mereka melihat Kristus lewat hidup kita? Nah, saudaraku, jabatan kepemimpinan rohani bukan sekedar status di hadapan manusia, tetapi satu pekerjaan yang indah di hadapan Allah, satu pekerjaan yang berharga di hadapan Allah. Sehingga kepemimpinan rohani bukan sekedar keahlian atau kehebatan secara manusiawi. Karena itu, saudara, kita yang menjadi pemimpin rohani, baik itu hamba Tuhan, baik itu penatua, baik itu pengurus komisi, baik itu liturgis, baik itu guru sekolah minggu, mari kita memiliki hati yang takut akan Tuhan dalam segala hal dan menjadi teladan, pertama-tama di tengah keluarga, di tengah gereja, dan di tengah masyarakat dalam kasih dan kekudusan Allah. Saudara, jika kita menganggap syarat-syarat untuk menjadi pemimpin rohani ini terlalu ketat, mari kita ingat bahwa beberapa perusahaan menerapkan syarat yang jauh lebih ketat bagi para pemimpinnya. Termasuk yang paling sederhana, ketika kita mencari pekerja, kita cari orang yang membantu kita, pasti ada syaratnya kok, saudara. Tidak mungkin asal terima, asal comot, siapapun pokoknya masuk, tidak mungkin. Pasti syaratnya jujur, syaratnya juga bekerja keras, ada syaratnya. Terlebih pemimpin rohani di dalam gereja. Syarat pemimpin jemaat ini berasal dari Allah, karena Allah ingin yang terbaik bagi gerejanya, dan Roh-Nya lah yang akan mempersiapkan pemimpin yang tepat.
Bagi kita, saudara, Kristen dipanggil untuk menerapkan disiplin rohani yang murni dalam gereja kita. Karena dasar kepemimpinan yang baik akan menghasilkan jemaat yang baik pula. Pemimpin yang takut Tuhan akan menghasilkan jemaat yang takut Tuhan. Pemimpin yang saleh dan yang rohani akan menghasilkan jemaat yang saleh dan rohani. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa sebagai pemimpin rohani, kami harus memiliki hati yang senantiasa takut kepada Tuhan. Karena menjadi pemimpin rohani berarti mengerjakan pekerjaan yang indah, mengerjakan pekerjaan yang berharga, bukan pekerjaan yang sepertinya menyusahkan kami atau menjadi beban bagi setiap kami. Karena itu Bapa, tolonglah kami supaya kami memiliki hati yang takut akan Tuhan dalam segala hal, sehingga kami menjadi teladan di tengah keluarga, di tengah gereja, dan di tengah masyarakat dalam kasih dan kekudusan Allah. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani di GKT Banyuwangi, untuk Pendeta Hartines, untuk hamba-Mu dan juga Lesen Noel. Biarlah kami terus memiliki hati yang senantiasa takut akan Tuhan, sehingga segala sesuatu kami kerjakan karena Tuhan dengan pertimbangan kebenaran. Biarlah hati kami terus melekat kepada Engkau, sehingga kami menggembalakan umat-Mu dengan firman yang kami persiapkan dengan penuh tanggung jawab. Berikan kekuatan bagi kami Bapa, untuk terus berjalan dan berada di dalam jalan kebenaran Tuhan, di tengah tantangan, di tengah kesulitan, di tengah persoalan. Berdoa juga untuk Bapak Ibu penatua yang telah Tuhan pilih untuk mengerjakan pekerjaan yang sangat berharga. Engkau pimpin Bapak Ibu penatua ini dalam pergumulan dalam hidupnya, dalam pekerjaannya. Kiranya dapat menjadi teladan di tengah-tengah keluarga, di gereja, dari tengah masyarakat, di tengah tempat bekerja, dapat menunjukkan Kristus yang dipercayai dan diimani. Pengurus-pengurus komisi Bapa juga Tuhan tolong, biarlah juga memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga disiplin rohani itu nampak di dalam hatinya dan hidupnya. Ketika seorang pemimpin hidup dalam kesalehan, maka akan menghasilkan jemaat yang juga hidup dalam kesalehan. Engkau berikan kekuatan kepada setiap pemimpin rohani atau pengurus komisi ini Bapa, supaya mereka dapat menjadi teladan di tengah keluarga, di tengah komisinya, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Menyerahkan Tuhan untuk kebaktian Bamak pada sore hari nanti, GKT Banyuwangi sebagai tuan rumah, kiranya seluruh jemaat hadir bersama-sama untuk mendukung kebaktian Bamak ini sebagai tuan rumah yang ramah. Demikian juga Tuhan untuk setiap pelayan, baik itu Lesen Noel, baik itu juga untuk tim musik. Tuhan tolong komisi wanita sebagai singer, satukan hati kami sehingga pelayanan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Pelayanan kami menjadi berkat bagi setiap jemaat yang datang, karena kami mempersiapkannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.